warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berbincang-bincang santai mengenai meminimalisir kemungkaran. Dan pada malam hari ini kita kedatangan teman kita Mbak Salsabila Falasifa dan Mbak Rohmatun Nazilat. Silakan langsung Mbak. Iya, selamat malam Mbak Hayatun. Ya malam. Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada. Mbak Hayatun sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Langsung saja ya Mbak. Ya, Kita bahas. Ya, kita ngobrol santai-santai aja. Iya. Kan ada salah satu sahabat Nabi dari golongan Ansor. Beliau adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri adalah orang ketujuh yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1170 hadis. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ialah hadis tentang meminimalisir kemungkaran. Hadis tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika udhuful iman. Yang artinya Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya atau kekuasaannya. Jika tidak mampu, maka lakukan dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka lakukan dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Nah, kan dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita tidak asing dengan kata mungkar ya Mbak? Iya. Nah, pengertian mungkar itu sendiri apa sih yang sebenarnya menurut Mbak Salfa? Yang mungkar itu ya, kalau menurut saya, mungkar itu suatu perkara atau perbuatan keji yang disangkal, dibenci dan tidak disadari oleh jiwa kita. Kayak misalnya kita itu bermaksiat kepada Allah. Nah itu kan kadang kan kita tidak kayak nggak menyadari kalau kita itu melakukan kemaksiatan itu. Nah itu menurut saya itu termasuk kemungkaran. Kalau menurut Mbak Sila? Jadi kalau menurut saya itu mungkar itu segala sesuatu baik ucapan maupun perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan agama, akal dan istiadat. Misalnya ketika membuang sampah itu kan merupakan hal yang buruk. Istiadatnya itu hal yang buruk, hal yang tidak baik. Dan dijelaskan juga di agama kita, agama Islam, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Masya Allah, Mbak hadisnya. Berarti kan dapat saya simpulkan ya bahwa mungkar adalah perbuatan buruk atau tindakan kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan yang menyalahi syariat dan sosial dan merupakan perbuatan dosa. Nah, coba jelaskan yang termasuk dosa-dosa itu apa ya Mbak? Kalau dosa itu sendiri, saya itu ada 3 ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada dosa atau kemaksiatan terhadap Allah. Kayak misalnya kita tuh kayak secara langsung tuh kayak menyekutukan Allah gitu. Itu tuh termasuk dosa terhadap Allah. Terus kalau apa? Yang kedua tuh dosa atau kemaksiatan yang berhubungan dengan diri sendiri. Kayak kita mengabaikan perintah Allah, kayak meninggalkan sholat gitu, termasuk dosa kepada diri sendiri. Terus yang terakhir ada dosa terhadap orang lain. Kan kadang kita sering benci itu ya, kayak gak suka gitu melihat orang lain. Iya. Nah itu tuh termasuk dosa terhadap atau kemungkaran terhadap orang lain. Ya, julid itu ya Mbak? Ya itu bisa jadi. Lalu untuk kemungkaran itu sendiri kan mungkin juga dibagi ke dalam beberapa macam. Nah, apa saja sih macam-macam kemungkaran itu sendiri, Mbak? Ya jadi kemungkaran itu sendiri dapat dikategorikan berdasarkan tempat dilakukannya kemungkaran tersebut.
Yang pertama itu kemungkaran di masjid. Misalnya seperti berdesak-desakan hingga mengganggu orang yang sedang sholat dan atau sholat dengan pakaian yang kotor atau bau. Itu sangat mengganggu temannya ketika beribadah. Seperti ada seorang perempuan yang datang ke masjid dengan pakaian yang kotor, dengan mukena yang kotor, berbau yang belum dicuci berbulan-bulan, itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, itu akan mengganggu temannya yang sedang beribadah. Dia akan tidak khusyuk ketika saat beribadah, itu tidak khusyuk. Karena mencium bau tersebut itu sangat tidak enak sekali. Ya kalau misalnya kita sholat di masjid gitu kan kadang benar juga bau gitu ya. Iya. Sangat mengganggu ya, Mbak. Harus ada tindakan ini. Terus yang kedua itu ada kemungkaran di jalanan. Seperti ada anak laki-laki itu loh, anak remaja di jalanan. Itu anak remaja laki-laki di jalanan menyuli seorang perempuan yang lewat. Itu akan mengganggu. Itu termasuk perbuatan yang mungkar. Karena mengganggu perempuan tersebut ketika lagi jalan. Itu akan merasa risih. Ketika anda kalian Sering banget. Apa terganggu ya, Mbak ya? Iya, kalau menurut saya selain dari yang dua tadi itu ya, kemungkaran itu juga terdapat atau ada kemungkaran itu yang di pasar gitu. Kayak misalnya ya zaman sekarang itu banyak ya orang-orang yang kadang kurang jujur. Misal kita beli apa bahan-bahan bawang kayak gitu, Cabai gitu ya. ya timbangannya ya banyak itu sekarang pedagang yang mengurangi timbangan atau ya timbangannya pas, tapi pas kalau dimasukin ke kreseknya itu dibuang-buang gitu, dikurang-kurang itu kan termasuk juga kemungkaran secara tidak langsung. Terus ada juga kemungkaran dari hati. Nah ini sering banget ini kemungkaran dari hati. Sering terjadi. Kayak terutama rasa iri kayak gitu ya, kayak nggak suka banget gitu melihat orang lain bahagia, kayak padahal kita tuh nggak punya salah sama mereka, tapi mereka iri gitu lihat kita kayak merasa tersaingi itu kan. Dan menimbulkan julid-julid ya. Biasanya kan jadi kan berujung ke hibah, kan nambah gitu. Apalagi perempuan ya. susah dijaga hubungannya ya, Mbak. Termasuk kemungkaran juga. Oh, jadi seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Salva sama Mbak Zila, itu tadi apa kemungkaran yang bisa dikategorikan tergantung dengan tempat dilakukannya kemungkaran dan dosa tersebut. Lalu bagaimana cara untuk mencegah kemungkaran tersebut? Pastinya kan ada cara-caranya gitu ya. Ya. Baik, cara menangani kemungkaran itu sendiri sebagaimana diterangkan dalam hadis yang tadi dibacakan oleh Mbak Siti Nur Hayati itu ada 3. Caranya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga itu dengan hati kita. Oh iya kan tadi udah ada 3 cara ya. Bisa dijelaskan satu-satunya satu. Ya, saya akan mencoba menjelaskan ya cara meminimalisir kemungkaran. Yang pertama itu dengan tangan. Maksudnya tuh untuk orang yang mempunyai kayak kekuasaan gitu. Tapi kekuasaan dalam artian ya bukan kayak orang-orang yang punya jabatan-jabatan tinggi. Misal ya nih, kayak dalam suatu hari ada seorang laki-laki, dia tuh menonton video atau menonton sebuah film di televisi. Nah, filmnya itu kayak tidak senonoh gitu untuk dilihat. Nah itu kan berarti kan dia sedang melakukan sebuah kemungkaran kan? Nah di situ ada neneknya dia itu berhak karena neneknya tuh punya kekuasaan, karena dia itu yang paling tua di rumah.
Nah, neneknya tuh boleh untuk Memarahi gitu. menegur, bukan menegur kan ini dengan tangan. Mematikan TV. Neneknya tuh mematikan televisi itu. Nah, itu cara meminimalisir atau mencegah kemungkaran dengan tangan, dengan cara si nenek itu mengambil remote dan mematikan televisi. Itu kan sudah apa namanya, mencegah, ya mencegah kemungkaran. Ya. Terus yang kedua tuh kemungkaran dengan lisan. Dengan lisan. Cara ini dilakukan cuma misalnya cara yang pertama tuh kayak depan itu kayak nggak bisa dilakukan. Nah, untuk mengubah kemungkaran dengan lisan ini ada tahapan-tahapan tersendiri. Tahapannya tuh yang pertama tuh kita tuh dengan memberitahu pada orang tersebut yang melakukan kemungkaran tersebut dengan cara yang halus, kayak ya jangan bentak-bentak itu kan. Kalau misalnya dengan cara kita ngasih tahunya halus, itu kan juga kita itu meminimalisir dari diri kita itu untuk menyakiti hati orang tersebut. Jadi orang yang ditegur itu juga kayak legowo gitu, kayak enggak arah, tidak dia juga tidak mengumpat. Nah, terus kalau misalnya yang pertama tuh apa yang pertama tuh kayak kurang, kayak misalnya dia nggak mempan gitu dibilang dengan cara halus, kita boleh dengan cara menasehatinya, lalu dengan cara menasehatinya, terus kita tuh menakut-nakuti gitu, kayak kan banyak ya ancaman Allah, kayak hukuman Allah ya. Jadi kita boleh misalnya nanti kalau misalnya kamu ingat Allah gitu, kan biasanya itu kayak gini gitu. Nah, tapi ya itu mungkin cocoknya tuh kalau buat orang yang paham agama gitu ya. Terus cara yang terakhir itu kayak boleh misalnya kita dengan cara tuh mengancam orang tersebut, kayak misalnya dia melakukan kemungkaran kayak misalnya tadi berbuat curang atau apa gitu. Itu kita boleh kayak mengancam, kamu kalau misalnya berjujur kayak gini, saya laporkan kamu ke pihak yang berwajib. Nah, kan itu dia tuh kan ada rasa takut kan, jadi ya bisa. Ya mungkin untuk yang kemungkaran, saya mencegah kemungkaran dengan hati, mungkin Mbak Zira mau menerangkan. Ya, baik. Ya, jadi yang terakhir itu, cara yang terakhir itu kita bisa menggunakan dengan hati kita. Kan tadi yang pertama, cara pertama, yang kedua itu kan sudah diterangkan oleh Mbak Safa dengan lisan dan tangan. Sekarang ada yang ketiga, yaitu dengan hati kita. Jadi yang ketiga itu kan dengan hati kita ya, yaitu dengan cara kita itu tidak ridho dan mengingkari perbuatan maksiat tersebut. Misalnya ketika ada orang yang mabok di pinggir jalan, terus kita itu lihat, kan tidak mungkin kita menegurnya, mencegahnya dengan tangan atau dengan lisan. Kan kita pastinya kan takut ya, diapa-apain, takut diapa-apain sama orang nggak kenal juga kan gitu ya. Yaitu kita bisa dengan hati kita, dengan mengingkari hal maksiat tersebut. Mungkin kalau mungkin dengan cara mendoakan dan biar dia itu sadar bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan yang tidak benar, dan itu dengan cara tersebut merupakan tahdid ingkar ma'nawi, termasuk dalam tahdid ingkar ma'nawi. Berarti dari penjelasannya yang tadi dijelaskan oleh Mbak Sarofa dan Mbak Zila, dapat saya simpulkan ya, kemungkaran adalah segala perbuatan kemaksiatan yang diharamkan atau dilarang oleh Islam. Untuk tercapainya tujuan-tujuan mencegah kemungkaran itu, Islam mengiringi perintah tersebut dengan beberapa aturan. Karena mencegah kemungkaran ditujukan untuk menyelamatkan dan mewujudkan diri kita yang menjadi yang lebih baik lagi. Ya.
Sekian podcast dari kita. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.